Oke, kalau di kontrol dokumen itu ya jelas ya, di situ udah ada mengkontrol dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan HSE, praktisi HSE, ataupun praktisi K3, ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3. Alhamdulillah ya, kita jumpa kembali di ruang HSE. Tapi sebelum mulai, izinkan saya untuk selalu mengingatkan rekan-rekan untuk dukung terus channel ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, alhamdulillah rekan-rekan, kita pada kesempatan ini didatangi tamu ya, anak muda yang punya semangat yang kuat untuk belajar, dan dia sangat tertarik sekali dengan dunia HSE. Pada kesempatan ini perkenalkan sobat kita yang datang pada ruang HSE ini adalah, silakan mungkin bisa diperkenalkan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman di ruang HSE, perkenalkan nama saya Abdullah Hafiz. Di sini saya sebagai kontrol dokumen. Oke. Ini Pak Hafiz ya. Jadi memang pada kesempatan ini rekan-rekan, saya mendatangkan tamu. Dia memang di HSE tapi fokusnya pada kontrol dokumen. Menarik kan? Jadi di dunia HSE itu kita bukan hanya melakukan praktek di lapangan, pengawasan atau sebagainya, tapi dalam memelihara dokumen, dalam melakukan kontrol dokumen itu sangat perlu. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit dengan Pak Hafiz terkait dengan kontrol dokumen tersebut. Oke, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan Pak Hafiznya seperti apa, Pak Hafiz? Oke, kalau di kontrol dokumen itu ya jelas ya, di situ udah ada mengkontrol dokumen. Jadi di setiap dokumen-dokumen yang ada di suatu perusahaan itu yang dikontrol oleh kontrol dokumen. Jadi di situ terdapat informasi-informasi yang sangat penting dalam perusahaan. Jadi kita bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate untuk perusahaan dari segi SOP, dari segi peraturan-peraturan yang terbaru, dan kita bisa share yang terupdate untuk perusahaan. Oke. Nah, jadi itu ya rekan-rekan, job desk dari saudara Hafiz ini mengontrol dokumen. Jadi sebenarnya ada peran serta dari misalkan untuk pekerjaan di lapangan, kemudian ditransfer dan dikelola dokumen tersebut oleh saudara Hafiz, seperti itu ya? Iya benar. Jadi kita juga merecord dari informasi-informasi yang diberikan di lapangan. Jadi bisa terrecord dan bisa kita seperti kita melihat yang mengupdate. Jadi seperti informasi-informasi yang diberikan dari lapangan kita record. Jadi untuk informasi selanjutnya kita bisa melihat kembali tuh informasi sebelumnya, apakah ada perkembangan gitu, apakah ada seperti update ya, ada perkembangan terkait di lapangan. Itu sih yang terpenting, record sih. Record di lapangan itu sebenarnya paling terpenting di kontrol dokumen. Oke, jadi memang kontrol dokumen sangat penting. Seperti dalam suatu sistem, catat apa yang kalian kerjakan, kemudian kerjakan apa yang kalian catat. Ya, jadi seperti itu kan. Jadi sangat penting sekali peran serta di sini. Nah, Pak Hafiz, kalau dalam melakukan kontrol dokumen ini sering nggak terdapat kendala-kendala dalam melakukan kontrol dokumen? Seperti apa contohnya? Oh, kalau kendala-kendala sih pasti ada sih kendala-kendala itu, terutama kita miss ya dalam merecord. Miss dalam merecord, kemudian informasi-informasi yang belum valid itu sih yang paling signifikan yang sering kita temui. Itu yang paling kendala. Nah, untuk menghindari hal itu kita selalu konfirmasi lagi tuh ke teman-teman di lapangan. Itu kita konfirmasi lagi apa yang kita record itu selalu valid dan bisa kita berikan ke teman-teman yang lainnya membutuhkan. Gitu. Oke, jadi penting ya terkait data yang didapat di lapangan ini valid dan update. Jadi seperti itu kendalanya. Mungkin dalam pengontrolan dokumen ini apakah dalam bentuk digital atau dalam bentuk manual hard copy seperti itu? Kalau dalam mengkontrol dokumen dan record kita itu bisa dalam hard copy, soft copy, dan juga ada di website ya. Ya. Nah, itu kalau dalam hard copy itu bisa kita record juga, dan apabila teman-teman yang di lapangan yang tidak bisa menjangkau hard copy, kita bisa berikan dalam bentuk soft copy, dan bisa juga lewat portal ya. Itu sih dalam website.
sekarang kan dalam masa pandemi tuh. Ah. Nah, itu bisa bisa kunjungi di website dan juga dalam bentuk soft copy. Jadi nggak harus ngelihat mau baca dalam bentuk hard copy ya, seperti. Iya, karena sekarang kan lebih praktis dalam bentuk online kan. Oke, jadi menyesuaikan dengan kondisi ya rekan-rekan. Jadi dibilang Pak Apis tadi sekarang banyak keterbatasan untuk melakukan tatap muka ya, ketemu dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan dokumen-dokumen bisa dalam bentuk online, kemudian di-share kepada rekan-rekan. Nah, kebanyakan jenis dokumen apa yang bisa yang di-keep hanya untuk kalangan tertentu ataupun jenis dokumen yang bisa di-share ke semua pekerja misalkan. Oke, kalau untuk kalangan tertentu sih biasanya kita untuk misalnya kayak untuk eksternal ya. Kalau eksternal itu dokumen-dokumen kayak dokumen yang untuk pelaporan ya, dokumen untuk kayak SKK biasanya kita kirim. Nah, kalau untuk internal biasanya dalam bentuk kayak SOP itu biasanya kita dokumen dikontrol sih itu. Tapi itu ada aksesnya terbatas juga ya. Mungkin ada share jenis dokumen ini untuk seluruh pekerja. Ada mungkin posisi-posisi tertentu yang harus mendapatkan dokumen karena ada kerahasiaan ya. Ya, benar sekali. Oke, ada kerahasiaan juga di situ. Jadi cara menyimpan dokumen ini juga mungkin kita tahu ya tadi Mas Apis, nggak semua orang bisa menjangkau karena mana yang kita pilah-pilah ya. Pilah-pilah dan sebagainya. Kemudian jenis reporting ini Pak Apis seperti apa sih kita melakukan collect data, memastikan itu update, tadi kan kendalanya seperti itu kan rekan-rekan. Jadi kita coba tanya Pak Apis. Oke, kalau untuk mengkolek data itu ya pertama kita harus meminta data soft copy dan data mentahnya dulu ya. Kita pilah-pilah lagi tuh apakah data ini benar. Kalau emang kita konfirmasi lagi ke PIC-nya langsung, itu misalnya udah benar, update, oke, kita langsung kita simpan. Nah, untuk memastikannya lagi, untuk kita pasti ada proses routing ya. Routing approval itu untuk menyetujui dari dokumen tersebut apakah valid dan bisa dipercaya gitu sih. Oke, rekan-rekan, menarik ya. Jadi memang dalam dunia kerja, dunia industri, khususnya HSE ini sangat penting sekali kita mempunyai dokumen yang valid dan update. Tadi seperti apa? Itu dibutuhkan untuk informasi, reporting, kemudian audit ya? Ya benar, itu audit juga sangat penting tuh. Jadi pada saat audit itu dipastikan dokumen yang kita simpan itu telah terupdate. Itu yang paling penting sih update sih. Update. Jadi benar-benar update sehingga pada saat audit itu kita mengeluarkan data yang asli. Dalam penyajian reporting ini Pak Apis, apakah ada cara khusus ya sehingga kan nggak semua orang juga bisa membaca bagaimana laporan yang baik itu kan seperti apa dan mudah dicerna oleh seluruh pekerja. Nah, bagaimanakah Mas Apis mensiasati jenis-jenis laporan tersebut? Bagaimana dashboardnya, view yang bisa dilihat oleh pekerja itu seperti apa? Oh, biasanya dalam perusahaan kita itu kita selalu memberikan kayak seperti dashboard ya. Seperti Bapak tadi bilang, memberikan dashboard, jadi informasi-informasi itu bisa disampaikan kepada seluruh pekerja tuh. Nah, dalam bentuk chart, dalam bentuk nilai-nilai persentase, itu bisa dibaca oleh rekan-rekan kerja kita. Jadi dalam bentuk capaian-capaian ya? Ya, benar. Jadi memang penting ya, jadi kita harus dalam bekerja harus punya parameter ya, parameternya seperti apa tadi dibilang Mas Apis, pencapaian kita seperti apa, leading program kita, kemudian ada juga lagging program ya, seperti itu. Ada lagi mau disampaikan Mas Apis mungkin untuk rekan-rekan yang bagaimana tips singkat untuk mengelola dokumen yang baik itu seperti apa? Kalau untuk tips singkatnya seperti biasa sih. Pertama kita harus benar-benar melihat lagi sih dokumen dan penempatan itu sangat penting. Terutama akses untuk bagi teman-teman yang kurang tahu dalam mencari dokumen ya, itu sangat penting sekali. Nah, mencari tempat dan mudah dimengerti dan terutama itu pasti kita sosialisasi ke teman-teman. Begini nih cara tempat penyimpanan, begini untuk aksesnya seperti ini, itu bisa biar teman-teman di lapangan bisa tahu tuh lokasi-lokasi file-file yang bisa diakses. Wah, keren. Jadi rekan-rekan itu ya tips dari Saudara Apis ini, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang tertarik dengan dunia dokumen, pengontrolan dokumen, kemudian sistem reporting dan sebagainya. Itu tips yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat.
dan bisa diterapkan di di tempat kerja rekan-rekan ataupun rekan-rekan bisa mempelajari lebih dalam lagi. Oke, itu saja saya kira sesi yang singkat ini ngobrol dengan seorang dokumen controller, Mas Hafiz. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, selalu ingatkan untuk dukung terus channel Ruang HSE ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.